Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tugas desain pondasi 1 mengenai distribusi beban dari atap sampai pondasi. Nah, pertama saya akan menjelaskan pondasi. Apa sih itu pondasi? Pondasi adalah bangunan struktur yang berada pada susunan paling bawah suatu bangunan karena pondasi itu sendiri berfungsi sebagai penyalur beban dari bangunan di atasnya menuju tanah. Pembebanan. Beban yang bekerja pada suatu struktur itu dibagi menjadi dua. Pertama itu beban yang bersumber dari manusia, diantaranya itu ragam kejutan yang ditimbulkan oleh kendaraan bermotor, elevator, mesin, dan sebagainya, atau dapat pula oleh pergerakan manusia dan barang, ataupun akibat ledakan dan benturan. Setelah itu juga ada beban bangunan itu sendiri atau beban mati. Yang kedua ada beban bersumber dari alam, yaitu ada beban angin, beban hujan, beban salju mungkin kalau di luar negeri, dan sebagainya. Nah, di sini ada beberapa contoh beban. Nah, seperti sini ada beban mati, beban angin, beban hidup, dan di sini beban gempa. Nah, ini contoh gambar untuk masing-masing beban. Setelah itu ada skema pendistribusian beban. Pertama di sini saya ada gambar pendistribusian beban vertikal untuk suatu bangunan. Nah, jadi dari atas sampai bawah, dari atas atap itu beban dikirimkan ke bawah untuk beban vertikal melalui kolom-kolomnya. Setelah itu setiap plat lantai juga memiliki beban yang dimana itu akan disalurkan terus melalui kolom sampai akhirnya beban tersebut sampai ke pondasi. Nah, di sini juga ada sedikit contoh penyaluran beban pada suatu balok dan kolom. Setelah itu, di sini saya mau menjelaskan pembagian penyaluran beban untuk plat lantai. Nah, di sini saya punya plat lantai. Saya kasih kolom untuk di masing-masing sudutnya. Nah, di sini apabila LY per LX-nya itu lebih dari sama dengan 2, menggunakan konsep pembagian satu arah. Itu untuk pembagian konsep satu arah langsung dibagi menjadi 2 seperti ini. Jadi pembebanannya itu langsung ke kanan dan ke kiri. Ini untuk pembagian beban pada plat lantai apabila LY per LX-nya lebih dari sama dengan 2. Nah, setelah balok menerima beban dari plat lantai, setelah itu balok mengirimkan bebannya ke kolom. Jadi misal balok satu ini telah menerima beban, atau enggak balok yang di sini telah menerima beban. Setelah itu beban yang diterima itu dibagi menjadi 2 dan dikirimkan ke masing-masing kolomnya. Nah, yang kedua di sini ada plat lantai. Nah, di sini plat lantainya apabila LY per LX-nya kurang dari 2. Itu menggunakan metode pembagian yang 2 arah. Itu seperti apa? Jadi, pembagiannya seperti ini. Jadi untuk pembagian bebannya dibagi menjadi 4. Ke masing-masing balok. Nah, sama seperti sebelumnya, setiap balok membagi lagi menjadi 2 dan dikirim ke kolom seperti tanda panah yang ada di gambar. Nah, setelah itu di sini ada contoh bangunan, contoh suatu rumah. Untuk saya mau menjelaskan sedikit untuk penyaluran bebannya dari atas sampai bawah. Pertama di sini, dari atas, beban dari atas dikirimkan ke bawah melalui kolom-kolom yang ada dan melalui struktur gentingnya itu dikirim ke bawah. Nah, di sini juga kan ada contoh gambar orang. Nah, gambar orang ini juga termasuk beban yang beban hidup.
Nah, setelah itu, di sini di lantai mezanin ini juga kan nantinya mungkin bakal ada perabotan seperti meja, kursi, atau dan sebagainya. Nah, di situ juga ada beban-beban yang diterima oleh plat lantai di lantai mezanin ini. Setelah itu, setelah beban-beban itu dikirim ke bawah, dikirim ke balok-balok yang ada di sini. Setelah itu, sama seperti tadi yang saya jelaskan, balok itu dibagi lagi menjadi dua bebannya. Dibagi lagi menjadi dua dan dikirimkan ke kolom yang ada. Nah, dari kolom ini setelah turun ke kolom yang saya perlihatkan panah hijau ini yang terakhir, ini sudah penjumlahan dari beban-beban yang di atasnya. Nah, setelah itu sama seperti atasnya, untuk plat lantai bawah juga memiliki beban-beban seperti nanti ada perabotan, dan di sini juga ada pintu, kursi, jendela, dan sebagainya. Itu semua memiliki beban. Nanti untuk beban tersebut dikirimkan ke balok, dan balok mengirimkan beban ke kolom, dijumlahkan dengan beban yang di atasnya. Setelah itu dikirimkan ke fondasi. Mungkin sekian penjelasan tentang pendistribusian beban dari atap sampai fondasi dari saya. Apabila ada kesalahan dan kata-kata yang kurang bisa diterima, mohon dimaafkan. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.